Perkenalkan, nama saya Marlina Ardianti, mahasiswi PPG Prajabatan, Prodi PGSD Universitas Lampung. Tahun 2022, saya akan memaparkan tentang perjalanan pendidikan nasional guna memenuhi tugas filosofi pendidikan Indonesia. Topik 1. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang perjalanan pendidikan nasional, dimulai dari sebelum kemerdekaan dan dilanjutkan sesudah kemerdekaan. Pendidikan pada masa Portugis. Indonesia mengalami perkembangan aspek ekonomi yaitu perdagangan pada abad ke-16. Saat itu datanglah Portugis disusul dengan bangsa Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Nasrani, Katolik. Portugis datang ke Indonesia bersama dengan misionaris, salah satu namanya ialah Franciscus Saverius. Dalam penyebaran agama Nasrani, Katolik, menurut Franciscus Saverius sangat diperlukan untuk mendirikan sekolah-sekolah seminari. Pada tahun 1536 telah berdiri sebuah seminari di Ternate yang menjadi sekolah agama anak-anak orang terkemuka. Pelajaran yang diberikan di sekolah Nasrani, Katolik, ini ada beberapa di antaranya pelajaran agama, membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan zaman kolonial Belanda. Pendidikan pada zaman kolonial terpaku terhadap ideologi bangsa Belanda, sehingga pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan pemahaman Belanda yang berakibat pada pendidikan yang diatur secara sistematis. Pendidikan yang diberikan oleh Belanda kepada masyarakat Indonesia bertujuan untuk menciptakan SDM masyarakat Indonesia yang siap menjadi tenaga kerja untuk Belanda dan diberi upah yang minim. Namun, pendidikan yang diberikan oleh Belanda memberi dampak positif terhadap masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai dapat belajar membaca dan menghitung. Selain itu, dampak positif dari pendidikan yang diberikan Belanda adalah terbentuknya lembaga pendidikan di Indonesia yang dibangun oleh tokoh-tokoh pendidikan. Pendidikan pada masa Jepang. Jepang mendirikan sekolah hanya untuk persiapan perang. Murid-murid bergotong royong untuk mengumpulkan batu kerikil dan pasir untuk pertahanan. Halaman sekolah juga ditanami umbi-umbian dan sayur untuk bahan pangan. Penanaman pohon jarak juga dilakukan untuk menambah pasokan minyak untuk perang. Pendidikan pada masa kemerdekaan. Tokoh pendidik yang berjasa pada masa kolonial Belanda seperti Ki Hajar Dewantara, Moh Syafei dari INS, Mer. Suwandi yang mengganti ejaan bahasa Indonesia yang disusun sebelumnya oleh Van Puisen. Dari beberapa tokoh di atas, pemerintahan Indonesia telah berupaya untuk mengangkat tokoh yang berjasa dalam pendidikan Indonesia di masa kolonial ini pada awal pendidikan masa kemerdekaan. Pengangkatan Menteri PP dan Kaprov, Dr. Priyono dari Partai Kiri Murba menjadi tanda pengaruh masuknya ideologi kiri di dunia pendidikan. Pendidikan pada masa Orde Baru. Harga minyak tanah yang melonjak naik pada masa Orde Baru ini berakibat pada keuangan negara yang membengkak. Hal ini menjadi penyebab didirikannya SD Inpres atau Instruksi Presiden mengangkat guru-guru dan mencetak buku pelajaran hasil dari Pelita 1 dalam bidang pendidikan, yaitu telah ditatar lebih dari 10.000 orang guru. 63,5 juta buku SD kelas 1 telah dibagikan. 6.000 gedung SD dibangun, 57.740 orang guru, terutama guru SD diangkat. Pembangunan 5 proyek pusat latihan teknik di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang. Pendidikan pada masa reformasi. Kurikulum pendidikan pada masa reformasi terfokus pada 3 aspek utama, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pembangunan pendidikan nasional menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi otonomi, keadilan dan menjunjung HAM. Pendidikan saat ini mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, pembangunan budi pekerti, penanaman sikap spiritual dan sosial, menanamkan nilai kebudayaan dan pendidikan mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan juga berorientasi pada siswa. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.